Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi PAI kelas 8 bab 2, yaitu tentang meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala menjadi generasi pecinta Al-Qur'an yang toleran. Materi ini sudah kurikulum merdeka. Baiklah anak-anakku sekalian, kita mulai dengan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa berarti pengakuan atau al-ikrar yang melahirkan sikap menerima atau al-qabul dan tunduk atau al-izyan. Sedangkan secara istilah, iman berarti membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Jadi, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah membenarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab-kitab yang diturunkan kepada para rasul. Selanjutnya, nama kitab-kitab Allah. Kitab adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul yang dibukukan dalam satu kumpulan utuh menjadi kumpulan wahyu. Kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasul ada 4, yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab Taurat adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 44 bahwa kitab Taurat merupakan petunjuk bagi Nabi Musa alaihi salam dan nabi-nabi dari Bani Israel sesudahnya sampai kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian kitab Zabur adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi salam untuk kaum Bani Israel. Di dalamnya terdiri dari 150 surah yang berisi nasihat-nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kitab Injil. Kitab Injil adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam. Di dalamnya merupakan penyempurnaan isi kitab Taurat yang telah berakhir masa berlakunya. Selain itu juga untuk membenarkan kitab Taurat yang mengandung nilai-nilai yang dapat menyelamatkan umatnya dari kesesatan dalam akidah dan amal perbuatan. Kemudian, kitab Injil juga berisi petunjuk dan pengajaran baru. Salah satunya adalah ajaran yang memberitahukan bahwa akan muncul seorang nabi yang mempunyai sifat-sifat mulia. Syariatnya lebih sempurna dan bersifat universal atau menyeluruh, tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Dia adalah nabi penutup dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Quran merupakan wahyu Allah terakhir yang membawa kebenaran, mencakup isi dan membenarkan kitab sebelumnya.
Selanjutnya, suhuf. Selain kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya, ada juga yang disebut dengan suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul, tapi masih berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Nabi yang menerima adalah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lembaran-lembaran ini sudah hilang dan tidak diketahui isinya. Namun, sebagian isi suhuf-suhuf itu ada yang diberitakan di dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, ajaran suhuf Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam Al-Quran surah An-Najm ayat 36 sampai dengan ayat 41 sebagai berikut, yaitu seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Perbuatan manusia kelak akan diperlihatkan kepadanya. Perbuatan manusia akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Selanjutnya, menjadi generasi pecinta Al-Quran. Menjadi generasi pecinta Al-Quran adalah kewajiban kita sebagai generasi penerus Muslim. Mencintai Al-Quran bukan hanya membeli dan memajang Al-Quran saja, tapi juga kita mau membaca. Bukan hanya sekedar membaca buta, tanpa tahu maknanya. Kita harus juga pelajari kandungan-kandungan setiap ayat dalam Al-Quran, sehingga kita bisa paham ilmu di dalamnya. Setelah memahami artinya, tahapan berikutnya adalah menadaburinya, yaitu merenungkan maknanya dan membangun kesadaran dalam diri agar terdorong untuk mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, langkah berikutnya adalah tentu saja mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dijelaskan bahwa puncak pengamalan Al-Quran dalam kehidupan adalah akhlak mulia. Sementara akhlak mulia adalah cerminan orang yang bertakwa. Hubungan antara iman kepada Al-Quran, akhlak mulia, dan ketakwaan ini dapat dibaca pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 sampai ayat 4 sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu, Muhammad, dan kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya hari akhir.